Jismu akhi sohir nahifun. Tubuh adikku adalah kurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan belajar tentang lawan kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, lawan kata disebut dengan diddun. Diddun artinya antonim atau lawan kata. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita masuk ke videonya. Di sini sudah ada 10 lawan kata. Sebenarnya berarti ada 20 kosakata ya teman-teman. Berarti ada perbandingannya ada 10 kosakata. Yang pertama saya sebutkan yaitu jamilun. Jamilun artinya indah, atau kalau bagi manusia berarti ganteng. Indah atau baik juga bisa. Jamilun lawan katanya qobihun. Jamilun lawan katanya qobihun. Misalnya pemandangan itu indah, berarti al-manzaru jamilun. Al-manzaru jamilun. Atau misalnya wajahmu ganteng, berarti wajhuka jamilun. Wajhuka jamilun. Kemudian yang kedua hazinun. Hazinun artinya sedih. Hazinun artinya sedih. Lawan katanya sa'idun. Lawan katanya sa'idun. Misalnya Muhammad sedih, berarti Muhammadun hazinun. Muhammad hazinun. Atau misalnya anak itu sedih, berarti at-tiflu hazinun. Atau lawan katanya sa'idun, berarti Muhammadun sa'idun. Dan untuk lawan kata di sini bukan fi'il ya teman-teman. Jadi tidak ada keterkaitan dengan waktu. Sebenarnya bisa aja kita rubah dengan fi'il. Misalnya hazinun fi'ilnya hazuna yahzunu, berarti hazuna Muhammadun. Atau sa'ida yas'adu, sa'ida Muhammadun juga bisa. Kalau kita menggunakan kata sifat berarti menggunakan seperti ini, hazinun sama sa'idun. Kemudian yang ketiga yaitu sayyi'un. Sayyi'un. Sayyi'un itu jelek atau buruk. Jelek atau buruk. Misalnya perbuatanmu jelek, berarti akhlaquka sayyi'un. Akhlaquka sayyi'un. Atau misalnya jayyidun. Jayyidun berarti akhlaquka jayyidun. Akhlaquka jayyidun. Akhlakmu, perbuatanmu baik atau bagus. Kemudian selanjutnya soghirun. Soghirun yaitu kecil. Soghirun kecil. Lawan katanya kabir. Kabir ini sering kita dengar ya. Kabir itu besar. Kabirun besar, lawan katanya soghirun. Misalnya jismuka soghirun. Tubuhmu kecil. Jismuka soghirun. Atau misalnya lawan katanya jismuka kabirun. Atau misalnya tubuh ayahku besar, berarti jismu abi kabirun. Atau tubuh ayahku kecil, berarti jismu abi soghirun. Selanjutnya fakirun. Fakirun lawan katanya ghaniyun. Fakirun lawan katanya ghaniyun. Ghaniyun adalah kaya, lawan katanya fakirun. Misalnya dzalikar rajul fakirun. Dzalikar rajulu fakirun. Orang itu adalah fakir. Orang itu fakir. Atau kebalikannya, dzalikar rajul ghani. Orang itu adalah kaya. Kemudian selanjutnya qadimun. Qadimun. Lawan katanya jadidun. Qadimun itu lama. Lawan katanya jadidun. Misalnya bangunan itu lama, berarti al-bina'u qadimun. Al-bina'u qadimun. Atau sebaliknya bangunan itu baru, berarti al-bina'u jadidun. Al-bina'u jadidun. Kemudian selanjutnya qoribun. Qoribun artinya dekat. Qoribun artinya dekat. Lawan katanya ba'idun. Lawan katanya ba'idun.
Misalnya hadzal makan minal masjid ba'idun, misalnya ya. Hadzal makan minal masjid ba'idun. Tempat ini dari masjid jauh. Atau sebaliknya, hadzal makan minal masjid qaribun. Tempat ini atau rumah ini dari masjid adalah dekat. Selanjutnya yaitu qasirun. Qasirun pendek. Qasirun pendek, lawan katanya tawilun. Qasirun pendek, lawan katanya tawilun. Misalnya tubuhmu pendek. Tubuhmu pendek, jismuka qasirun. Atau lawan katanya panjang, misalnya jismuka tawilun. Jismuka tawilun, atau al-mistaratu tawilatun. Penggaris itu panjang, atau misalnya al-mistaratu qasiratun. Penggaris itu pendek. Kemudian selanjutnya qawiyun. Qawiyun artinya kuat. Qawiyun artinya kuat, lawan katanya dhaifun. Qawiyun artinya kuat, lawan katanya dhaifun. Misalnya kakekku atau jaddi dhaifun. Kakekku lemah. Atau misalnya jaddi qawiyun. Kakekku kuat. Kemudian selanjutnya nahifun. Nahifun artinya kurus. Nahifun artinya kurus, lawan katanya adalah saminun. Saminun artinya gemuk. Misalnya jismu akhi nahif. Jismu akhi nahifun. Badan atau tubuh saudaraku adalah kurus. Atau misalnya sebaliknya, jismu akhi saminun. Tubuh saudaraku adalah gemuk. Atau misalnya kakak sama adik, kalau dalam konsep bahasa Arab itu tidak ada kakak adik ya, adanya saudara laki-laki sama saudara perempuan. Kalau kita mau menggunakan kata adik atau kakak, kita tambahkan kata shogir atau kabir. Misalnya jismu akhi shogir nahifun. Tubuh adikku adalah kurus. Atau misalnya jismu akhil kabir nahifun. Tubuh kakakku gemuk. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian terakhir, ketika kita berhadapan dengan kata sifat, ini semua kata sifat ya. Walaupun nanti dalam prakteknya ada kalau semua kata sifat ini berhubungan dengan waktu, nanti bisa berubah menjadi fi'il. Karena konsep fi'il itu, kalau teman-teman masih ingat, fi'il itu konsepnya adalah memiliki keterkaitan dengan waktu, baik itu madi atau lampau, sekarang atau akan datang, atau mudhari atau amr, kata perintah, kata kerja perintah. Kalau di sini sudah dikonversikan menjadi kata sifat. Contoh sederhananya misalnya jamilun. Jamilun adalah indah atau ganteng. Sebenarnya jamilun ini bisa memiliki keterkaitan waktu. Berarti kalau akar katanya adalah jamula. Jamula ya jemulu, artinya indah, tapi memiliki keterkaitan waktu. Kalau di sini tidak ada keterkaitan waktu, jadi masuknya ke kata sifat ya. Hal yang perlu kita ketahui juga bahwa di sini sengaja saya menggunakan bentuk dari muzakkar. Bentuk dari muzakkar. Jadi identiknya sebuah kata sifat, begitu pula bagi nanti isim fa'il ya, itu berlaku bersifat klasifikatif. Kalau ini hanya untuk laki-laki, kalau kita menggunakan untuk perempuan tinggal ditambahkan ta marbuthoh. Misalnya jamilun untuk laki-laki, kalau perempuan berarti jamilatun. Jamilatun. Kita ambil contoh misalnya Fatimah. Berarti wajah Fatimah cantik, berarti wajhu Fatimah jamilatun. Wajhu Fatimah jamilatun. Atau misalnya qasirun sama tawilun, ini muzakkar tentunya. Qasirun muzakkar, kalau muannas berarti qasiratun sama tawilatun. Misalnya jendela itu pendek atau jendela itu panjang, berarti an-nafidhatu qasiratun. An-nafidhatu qasiratun atau an-nafidhatu tawilatun, jendela itu panjang. Jadi bisa dipahami teman-teman ya, kalau kita peruntukkan sebuah kalimat untuk muannas, berarti di sini harus kita tambahkan ta marbuthoh belakangnya.
Kalau kalimat tersebut diperuntukkan bagi laki-laki, misalnya Muhammad, Ali, atau semua isim yang tak ada tamar butohnya, berarti menggunakan kata sifat beserta lawan katanya tanpa adanya tamar butoh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni dimamikum. Tumtum fi ri'ayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.